أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayuhal awlad, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Tauhid. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang makna Tauhid. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada kisah dari pembahasan kita, yakni kisah singkat atau cerita dari Imran bin Husain yang menceritakan keadaan ayahnya pada waktu itu. Nah, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayahku pada waktu itu, berapa sesembahan yang engkau sembah wahai Husain? Maka ayahnya Imran yakni Husain menjawab, ada 7 sesembahan, 6 berada di bumi dan 1 di atas langit, kata Husain. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada ayahku, di antara 7 sesembahan itu, manakah yang kamu tuju ketika kamu takut ya Husain? Dan juga ketika dirimu mendapatkan bahaya atau mengharapkan manfaat? Husain menjawab, zat yang ada di atas langit. Nah, jadi ketika Husain ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara 7 sesembahan itu, manakah yang kamu tuju ketika kamu takut ya Husain? Dan juga ketika dirimu mendapatkan bahaya atau mengharapkan manfaat? Maka Husain menjawab, zat yang ada di atas langit. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wahai Husain, sungguh jika engkau masuk Islam, maka aku akan mengajarimu 2 kalimat yang bermanfaat bagimu. Imran berkata, tak kala ayahku masuk Islam, dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimat yang engkau janjikan kepadaku. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Nah, ya Allah, ilhamkanlah aku kepada kelurusan diriku dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi cerita singkatnya ya. Cakapan antara Rasulullah dan Husain, yakni ayahnya Imran, ya, ayah sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan keadaan ayahnya pada waktu yang itu yang masih musyrik, masih kafir. Barakallahu fikum. Nah, maka dari cerita tadi kalian pahami sebuah pertanyaan ya, beberapa pertanyaan berikut. Siapakah yang dimaksud oleh Husain dengan ucapannya yang ada di langit? Nah, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yani yang dimaksud oleh Husain dengan ucapannya yang ada di atas langit adalah zat yang ada di atas langit, maksudnya adalah Allah
azza wa jal. Barakallahu fikum. Kemudian berikanlah contoh Tuhan yang disembah oleh Husain di bumi. Nah, ini terkait dengan pelajaran sirah kemarin ya, bahwa orang-orang Quraisy sebelum atau bangsa Arab sebelum masuk Islam menyembah berhala. Nah, yang sebelumnya mereka mengikuti milah Ibrahim alaihissalam, namun dengan berjalannya waktu, nah mereka akhirnya menyembah berhala disebabkan karena melihat bangsa di sekitarnya. Nah, setelah ada yang membawa berhala ke Jazirah Arab, nah mereka semakin memperbanyak berhala-berhala tersebut dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sebuah kekeliruan yang besar. Nah, dan menjadikan mereka keluar dari milah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pertanyaan, berikan contoh Tuhan yang disembah oleh Husain di bumi. Nah, ada Hubal, ada Uzza, ada Lata, ada Uqaisir, Yusuf dan Naila dan Kholasoh. Ini yang terkenal ya. Banyak sekali berhala-berhala bangsa Arab pada waktu itu. Nah, ini yang disembah oleh ayahnya Imran. Nah, yakni Husain pada saat dia belum masuk Islam. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa Husain menunjukkan kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan Tuhannya yang enam ketika bahaya menimpanya atau ketika dia mengharap manfaat? Nah, karena Husain meyakini bahwa hanya Allah Azza wa Jal yang bisa menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat. Nah, ya, walaupun Husain menyembah berhala-berhala yang lain, tapi ketika dia takut, dia mengharapkan manfaat, nah, dan ketika bahaya menghampirinya, maka Husain tahu bahwa hanya Allah yang bisa menghilangkan dan mendatangkan manfaat. Nah, seperti itu ya. Jadi bangsa Arab yakin, nah, dari kisahnya Husain ini, bahwa bangsa Arab itu yakin bahwa yang bisa menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi pada soal berikutnya, nah ini lebih dijelaskan lagi. Dahulu sebelum Islam, Husain adalah seorang musyrik. Mengapa? Nah, karena selain meyakini bahwa Allah yang bisa menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat, Husain juga masih menyembah berhala-berhala. Nah, ini yang menjadikan mereka disebut orang-orang musyrik, ya, menjadikan Allah mempunyai tandingan. Nah, ya, mereka yakin bahwa Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Tetapi di saat mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan senang, roha, mereka kembali menyembah berhala-berhala. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini yang tidak bisa mereka dikatakan sebagai, dalam syirah kemarin, mengikuti milah Ibrahim, yakni Hanifiyah, atau bisa dikatakan sebagai agama Islam. Nah, maka dengan amalan mereka ini, mereka tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, disebabkan menjadikan Allah ada tandingan. Barakallahu fikum. Nah, dari pelajaran yang telah lalu, kita telah mengetahui bahwa sebab utama Allah Azza wa Jalla menciptakan kita adalah untuk mengibadahinya semata. Nah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang disebut dengan tauhid. Ya, dari pelajaran lalu apa?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka inilah yang disebut dengan tauhid. Nah, yaitu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, At-tauhidu huwa ifradullah bil ibadati wa huwa dinur rasuli alladhi arsalahumullah bihi ila ibadih. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam peribadatan. Nah, dan inilah agama para rasul. Nah, inilah ajaran yang para rasul bawa, yang Allah Azza wa Jal mengutus mereka dengan membawa dakwah tauhid kepada para hambanya. Nah, kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, nah, Qala ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nah, dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 36. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nah, beliau rahimahullah ta'ala berkata, Ayyu tauhid salasatu anwa'in, tauhidul rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i wa sifati. Nah, beliau berkata bahwa tauhid itu ada 3 macam, ada 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, nah, dan tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Nah, barakallahu fikum. Cukup penjelasan dari Ami. Nah, kalian kerjakan tugas kalian ya nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Zadakumullahu khairan wa ilman ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.